Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum fisika bangunan. Yang pertama, pendahuluan. Itu latar belakang. Indonesia termasuk wilayah beriklim tropis basah atau daerah hangat lembab. Permasalahan iklim di Indonesia adalah mendapat sinar matahari sepanjang tahun dan tingkat kelembapan yang juga tinggi. Arsitektur bangunan harus mampu beradaptasi dengan cuaca agar dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Kenyamanan visual berkaitan dengan penerangan. Dalam hal ini diupayakan dengan menggunakan pencahayaan alami dalam ruangan. Cahaya alami akan didistribusikan ke dalam ruangan melalui bukaan di samping, bukan di atas, atau kombinasi keduanya. Kenyamanan audial adalah kondisi di mana manusia merasa nyaman terhadap suara yang ada di sekitarnya. Kebisingan adalah salah satu masalah pokok yang bisa mengganggu kenyamanan bagi orang di sekitarnya. Banyak cara untuk mengurangi kebisingan, salah satunya dengan menggunakan alat pelindung diri. Kedua itu rumusan masalah. Bagaimana sistem perencanaan dalam mendesain rumah tinggal sederhana daerah beriklim tropis? Bagaimana kenyamanan thermal, visual, dan audial dari sebuah bangunan rumah tinggal? Integrasi agama itu ada pada Quran Surah As-Saff ayat 4, Quran Surah Al-Isra ayat 27, dan kita masuk ke tinjauan lokasi. Tinjauan lokasinya itu ada di Antang, Kota Makassar. Contohnya itu tapaknya seperti ini, dan juga ini. Kita masuk ke bab 3, yaitu kenyamanan thermal. Arsitektur dan kenyamanan thermal. Bangunan yang baik adalah bangunan yang dapat mewadahi semua aktivitas penggunanya. Masjid merupakan bangunan ibadah yang dapat kita jumpai pada semua tempat di Indonesia. Masjid pada umumnya menggunakan ventilasi alami untuk menunjang kenyamanan thermal dalam ruang. Untuk aktivitas sholat sehari-hari dengan jumlah jamaah yang tidak terlalu banyak, kenyamanan thermal dalam ruang masjid umumnya dapat dicapai. Tetapi pada saat pelaksanaan sholat Jumat dengan kapasitas penuh, ruangan akan menjadi panas dan pengap karena terjadi akumulasi panas yang dikeluarkan oleh setiap tubuh. Untuk meningkatkan kenyamanan thermal dalam ruangan, cara yang paling baik dengan memaksimalkan aliran udara, yaitu mengupayakan bukaan pada dinding yang seluas-luasnya. Bahkan pada beberapa masjid tidak memiliki dinding, namun upaya ini sangat akurat. Kemudian, pada dasarnya arsitektur merupakan salah satu wadah kegiatan manusia agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara nyaman. Kenyamanan fisik bersifat universal dan dapat dihitung dengan berbagai pengukuran, sedangkan kenyamanan psikis terkait dengan kepercayaan, agama, aturan, dan sebagainya. Kenyamanan thermal merupakan salah satu kenyamanan yang sangat penting karena menyangkut kondisi suhu ruang yang nyaman. Kaitannya dengan bangunan, kenyamanan didefinisikan sebagai satu kondisi tertentu yang dapat diberikan sensasi yang menyenangkan bagi pengguna bangunan. Kedua, suhu udara. Suhu udara ini erat kaitannya dengan kalor. Kalor tercipta karena adanya perbedaan suhu. Kalor mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Suhu udara dapat dibedakan menjadi yaitu suhu udara normal dan suhu udara rata-rata, yang merupakan suhu udara rata-rata lingkungan seseorang. Maka dari itu, selain kemampuan tubuh manusia untuk mempertahankan suhu, diperlukan juga pengkondisian lingkungan yang optimal, seperti penggunaan pakaian tebal di daerah dingin atau pemakaian kipas angin daerah yang panas. Ketiga itu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap air di udara. Kelembapan udara ini mempengaruhi pelepasan kalor dari tubuh manusia. Kelembapan udara tinggi menyebabkan kalor dari dalam tubuh sudah dilepaskan sehingga timbul ketidaknyamanan. Yang keempat, kecepatan aliran angin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak ini membantu percepatan pelepasan kalor pada permukaan kulit manusia. Angin akan membantu mengangkat uap-uap air yang menghambat pelepasan kalor. Akan tetapi jika angin terlalu kencang, maka kalor yang dilepaskan tubuh menjadi berlebih sehingga akan timbul kondisi kedinginan yang mengurangi kenyamanan thermal. Yang kelima itu radiasi matahari.
Radiasi matahari sampai ke bumi untuk menghangatkan permukaan bumi. Begitu pada suatu bangunan, radiasi matahari akan membuat ruangan terasa hangat. Pada siang hari, radiasi matahari melimpah sehingga jika terlalu banyak akan mengakibatkan suhu udara dalam ruangan meningkat. Sebaliknya pada malam hari, radiasi matahari minim sehingga menimbulkan kedinginan pada tubuh seseorang. Maka diperlukan perancangan bangunan yang dapat mengatasi kelebihan dan kekurangan efek radiasi matahari. Standar kenyamanan termal. Kenyamanan termal sebagai perasaan dalam pikiran manusia yang mengekspresikan kepuasan terhadap lingkungan termalnya. Dalam standar ini disyaratkan bahwa suatu kondisi dinyatakan nyaman apabila tidak kurang dari 90% responden yang diukur menyatakan nyaman secara termal. Berikut kenyamanan termal. Standar kenyamanan termal untuk kecepatan udara digunakan ada 3, yaitu Lipsmeyer kecepatan udara 0,25 meter per sekon. Kenyamanannya itu nyaman, gerakan udara itu ada gerakan udara. 0,25 sampai 0,5 meter per sekon itu nyaman, ada gerakan udara. 1,0 sampai 1,5 meter per sekon itu tidak menyenangkan, aliran udara ringan. Di atas 1,5 meter per sekon itu tidak menyenangkan dan udara tidak terasa. Suhu. Standar kenyamanan termal untuk suhu digunakan ada 4, yaitu menyatakan daerah termal pada bangunan Indonesia. Untuk orang Indonesia itu suhu efektif kondisi 20,8 derajat Celcius sampai 22,8 derajat Celcius. Itu artinya sejuk nyaman. 22,8 derajat Celcius sampai 25,8 derajat itu nyaman optimal. 25,8 derajat Celcius sampai 27,1 derajat Celcius itu hangat aman. B. Pengkondisian udara. Untuk dapat mencapai kenyamanan termal maka diperlukan pengkondisian udara yang baik. Pengkondisian udara ini bisa dilakukan secara alami atau buatan. Pengkondisian udara ini tergantung dari kebutuhan di setiap daerah. Untuk daerah tropis maka pengkondisian udara yang dibutuhkan adalah untuk mengurangi kalor yang dalam suatu bangunan, sedangkan di daerah dingin maka pengkondisian udara yang dimaksud adalah untuk mempertahankan kalor di dalam ruangan. Pengkondisian udara atau pengawasan secara dapat dilakukan beberapa hal berikut. Bukan jendela atau ventilasi yang baik, perancangan plafon yang tinggi, perancangan elemen pembayang pada jendela, pemilihan material bangunan, dan penanaman vegetasi di sekitar bangunan. Teori dan konsep kenyamanan visual. Kenyamanan visual ditentukan oleh kelayakan terhadap kuat penerangan dalam ruangan dengan satuan lux. Pada siang hari, alam telah menyediakan matahari sumber penerangan kapasitas 1000 lux apabila langit 100% cerah. Bangunan responsif terhadap iklim tropis lembab harus memanfaatkan potensi penerangan alam secara optimal dengan desain yang tepat dan dapat diperoleh cahaya alami yang cukup dan mencegah maksimal mungkin radiasi matahari langsung ke dalam ruangan. Teori dan konsep kenyamanan akustik. Pengertian akustik. Akustik adalah ilmu tentang bunyi. Penataan bunyi pada bangunan mempunyai 2 tujuan: untuk kesehatan mutlak dan untuk kenikmatan diusahakan. Problem akustik dianalisa dengan mendasar pada 5 faktor: sumber suara, perambat suara, penerimaan suara, intensitas suara, dan frekuensi suara. Gejala akustik dalam ruang tertutup. Perambat dari gelombang bunyi dalam ruangan lebih sulit daripada di luar ruangan. Kelakuan bunyi. Bunyi pandang atau bunyi langsung, bunyi pantul, bunyi yang diserap oleh permukaan, bunyi difus, bunyi difraksi atau dibelokkan, bunyi transmisi, bunyi hilang dalam struktur, bunyi tamatkan dalam struktur bangunan, pemantulan bunyi, difusi bunyi. Permukaan yang keras dan rata memantulkan hampir semua energi bunyi yang jatuh padanya. Gejala pemantulan bunyi sama dengan pemantulan sinar. Pantulan bidang cekung menyebabkan energi memusat. Pantulan pada bidang cekung menyebarkan gelombang bunyi. Difusi bunyi yaitu apabila tekanan bunyi di setiap bangunan sama dengan gelombang bunyi yang dapat merambat dalam semua arah. Difusi diperlukan jenis ruang tertentu seperti ruang konser, studio, dan rekaman ulang ruang musik. Difusi dapat diciptakan dengan cara ketidakberaturan permukaan selang seding antara bidang penyerap dan pemantul,
lapisan akustik dengan penyerapan berbeda. Difraksi bunyi adalah gejala akustik yang menyebabkan gelombang bunyi dibelokkan atau dihembuskan sekitar penghalang seperti sudut, kolom, tembok, dan balok. Resonansi bunyi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain dipantulkan kembali sebagai gelombang getaran resonansi yang dikembalikan oleh bahan dinding dipantulkan kembali pemantulan permukaan. Teori dan konsep kenyamanan visual. Selanjutnya kita masuk ke Dena dan side plan pada praktikum ini. Ini merupakan Dena dan ini adalah side plan-nya. Ini merupakan tampak depan, tampak belakang, tampak samping, tampak samping kanan, dan perspektifnya. Ya, saya kira itu saja pembahasan yang bisa saya berikan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.